花还要壮观，的笑脸还要好看。传说中有灵力催动的仙炮，第二放肆！明明是我们，是我们，舵主。快跑啊Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini, Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Hidden Sect Leader episode 33 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Episode 33 masih diawali dengan Wu Jianyuan yang meminta anak buahnya untuk mengambilkan meriam penghancur langit guna bisa menyerang sekte Dao Immortal. Tentu saja meriam penghancur langit merupakan salah satu senjata mengerikan yang dimiliki oleh aliansi Tian Dao, jadi nasib sekte Dao Immortal menjadi terancam. Setelah meriam penghancur langit selesai dipersiapkan, Wu Jianyuan langsung menembakkan meriam tersebut ke arah formasi pelindung sekte Dao Immortal. Akan tetapi ledakan-ledakan yang diakibatkan oleh meriam penghancur langit hanya terlihat seperti ledakan kembang api saja. Lingxi yang sedari awal sudah menunggu kembang api kelihatan sangat senang karena adanya kembang api tersebut. Murid-murid sekte Dao Immortal juga menganggap kembang api kali ini sangatlah megah dan tidak seperti kembang api pada umumnya. Sementara itu Xuan Yu menganggap ledakan kembang api di atas sekte mereka mempunyai energi spiritual di dalamnya. Dia berasumsi kalau ledakan kembang api disebabkan oleh meriam legendaris yaitu meriam penghancur langit. 比我们的宫廷礼花还要壮观，的笑脸还要好看。传说中有灵力催动的仙炮。 Di saat yang sama Penatua Sugeng cukup kagum dengan Bang Bechen yang sudah mempersiapkan kembang api seperti ini untuk penyambutan dirinya. Tapi di satu sisi Bang Bechen malah kagum dengan Penatua Sugeng karena Bang Bechen menganggap Penatua Sugeng lah yang sudah membuat kembang api di atas langit sekte Dao Immortal. 连烟花都能捣鼓出来，我却没有章法。 Pendapat berbeda justru dikeluarkan oleh Penatua Ge yang menganggap kembang api kali ini sama sekali tidak mempunyai struktur. Sontak hal ini pun membuat Penatua Sugeng dan Bang Bechen marah karena mereka menganggap Penatua Ge sok tahu banget. Meskipun sudah dimarahi oleh Bang Bechen dan juga Penatua Sugeng, Penatua Ge tampak masih menyimpan kecurigaan kalau kembang api di atas langit sekte Dao Immortal merupakan meriam penghancur langit yang ditembakkan oleh sekte lain. Tapi lagi dan lagi Penatua Sugeng membantah hal tersebut. Menurutnya meriam penghancur langit membutuhkan banyak sekali sumber daya untuk diaktifkan, jadi pasti tidak ada sekte bodoh yang membuang-buang uang hanya untuk meledakkan meriam demi bisa menjadikan kembang api seperti ini. Ya padahal mah ini kan meriam penghancur langit dari aliansi Tian Dao ya guys ya. 可就有些煞风景了。天机炮那种杀气，开炮，给我！ Tembak, tembak, ucap Wu Jianyuan yang meminta meriam penghancur langit terus ditembakkan ke arah formasi pelindung sekte Dao Immortal. Wu Jianyuan juga sangat percaya diri kalau sekte Dao Immortal pasti akan menjadi abu setelah terkena serangan bertubi-tubi seperti ini. Sementara itu, dua orang praktisi yang memantau situasi berkata kalau aliansi Tian Dao sudah menghabiskan banyak sumber daya untuk mengaktifkan meriam penghancur langit. Kira-kira kalau ditotalkan sudah bisa untuk membeli 8 halaman sekte. Di saat yang sama, Lingxi terlihat menangis tanpa alasan yang jelas. Luo Li pun heran dan bertanya kenapa saat ini Lingxi malah menangis padahal kembang api yang dia inginkan sudah terlihat di atas langit sekte Dao Immortal. Ternyata Lingxi menangis karena dia cukup terharu. Seumur hidupnya Lingxi sama sekali tidak pernah melihat pertunjukan kembang api sebagus ini. Begitu pula dengan Lin Xuan yang tampak menangis seperti Lingxi karena dia cukup kagum akan keindahan dari kembang api hasil ledakan dari meriam penghancur langit. 灵犀不哭，果然难得一见呢。
Sementara itu, Xuan Yu dan Zhao Hong malah berdebat satu sama lain karena mereka berdua saling mengklaim kalau kembang api indah tersebut pasti berasal dari daerah mereka. 第二，放肆！明明是我们，是我们。舵主， Xin pun kembali berpindah ke kapal terbang aliansi Tiandao. Tampak anak buah Wu Jianyuan melaporkan kalau mereka sudah kehabisan amunisi untuk menyerang. Sontak hal ini membuat Wu Jianyuan kaget karena dia tidak menyangka kalau sudah banyak amunisi yang dihabiskan tapi masih belum bisa menghancurkan formasi pelindung dari sekte Dao Immortal. Ketika Wu Jianyuan sedang mengomel, tiba-tiba saja Heitan datang ke kapal terbang aliansi Tiandao. Heitan merasa tersinggung dan marah karena aliansi Tiandao berani menyerang sekte Dao Immortal yang dipimpin oleh Bang Beichen. Kedatangan Heitan ini tentu saja membuat Wu Jianyuan kaget. Dia pun lekas bertanya siapakah Heitan dan kenapa dia berani naik ke kapal terbang milik aliansi Tiandao. Heitan pun kemudian memperkenalkan diri kalau dia adalah murid pertama sekaligus murid terkuat yang ada di sekte Dao Immortal. Heitan juga tanpa ragu akan menangkap Wu Jianyuan yang sudah melakukan penyerangan diam-diam kepada sekte Dao Immortal. 陈黑炭，尔等。 Tapi ya begitulah, karena Wu Jianyuan masih lebih kuat daripada Heitan, Heitan pun tampak tidak berdaya melawan ketua aliansi Tiandao ini. Bahkan di sini Wu Jianyuan menggunakan lonceng pengurung untuk menangkap Heitan agar dia tidak bisa melarikan diri. Sementara itu di sekte Dao Immortal, Mu Jiuhan tampak melihat kompas yang ada di tangannya. Dia juga berbicara kepada Xian kalau Heitan saat ini sedang berada dalam bahaya. Seperti biasa setelah meramal situasi yang sedang terjadi, Mu Jiuhan langsung muntah darah kemudian pingsan. 客退来了，刘震。 Di saat yang sama Heitan masih tampak kesulitan untuk keluar dari kurungan lonceng emas milik Wu Jianyuan. Heitan juga meminta Wu Jianyuan untuk melepaskannya dan bertarung secara gentle untuk menentukan siapa yang lebih kuat. Jika kau tidak berani melawanku secara langsung, maka ubah saja namamu menjadi Pak Tua Kura-Kura, ucap Heitan yang mengejek Wu Jianyuan. Heitan juga menolak untuk memberitahukan bagaimana caranya masuk ke dalam sekte Dao Immortal. Meskipun begitu, Wu Jianyuan masih berusaha keras dengan menggunakan teknik pembaca pikiran untuk melihat isi kepala dari Heitan. Akan tetapi tetap saja Heitan mengosongkan isi kepalanya dan hanya memikirkan Pak Tua Kura-Kura saja. 乌龟了，乌龟。 Sementara itu, Xian sudah melaporkan kepada Bang Beichen kalau Mu Jiuhan pingsan setelah dia meramal kondisi Heitan yang berada dalam bahaya. Penatua Ge sendiri cukup yakin apa yang dikatakan oleh Mu Jiuhan adalah kebenaran. Benar saja, tak lama kemudian sistem AI muncul dan memberikan misi menyelamatkan Heitan kepada Bang Beichen. Jika Bang Beichen berhasil menyelamatkan Heitan, maka dia akan mendapatkan kartu pengalaman tubuh emas abadi. Mengetahui Heitan dalam bahaya tentu saja membuat Bang Beichen merasa khawatir. Dia juga heran karena kondisi Heitan selalu saja berada dalam bahaya. 监测到地址危急，欲配版一张。黑炭被天道盟抓走， Mau tidak mau, Bang Beichen sebagai ketua sekte harus menyelamatkan muridnya tersebut. Bang Beichen pun meminta Penatua Ge untuk menjaga Mu Jiuhan terlebih dahulu. Dia juga meminta Su Qingyun dan juga Ling Xi untuk menjaga sekte Dao Immortal selama Bang Beichen pergi. Sementara untuk yang lain harus ikut dengan Bang Beichen pergi menyerang aliansi Tiandao sekaligus menyelamatkan Heitan. Tanpa berlama-lama, Xuan Yu langsung mempersiapkan kapal terbang untuk pergi nyamperin aliansi Tiandao. Sementara itu, sampai sekarang Wu Jianyuan belum bisa menemukan cara untuk masuk ke dalam sekte Dao Immortal. Di saat yang sama, anak buahnya melaporkan kalau formasi pelindung dari sekte Dao Immortal mulai terbuka. Tanpa ragu, Wu Jianyuan pun langsung meluncur untuk masuk ke dalam sekte Dao Immortal. 仙道门还不出来！天道盟总部。 Di saat yang sama, Xuan Yu sudah sepenuhnya mengendalikan kapal terbang dan siap untuk pergi dengan kecepatan penuh.
Ketika kapal terbang sudah melaju untuk menuju aliansi Tiandao, tiba-tiba saja kapal terbang tersebut menabrak Wu Jianyuan yang sedang terbang di atas formasi pelindung Sekte Dao Immortal. Tertabraknya Wu Jianyuan oleh kapal terbang membuat semua orang kaget, termasuk ketua Sekte Darah dan juga ketua Sekte Wu Jidao. Di saat yang sama juga Xuan Yu merasakan kalau kapal terbang sudah menabrak sesuatu. Bang Beichen sendiri cukup heran karena ternyata di atas langit Sekte Dao Immortal banyak sekali kapal terbang yang berkeliling. Beberapa saat kemudian Chang Sheng memberikan informasi kalau dia mendeteksi adanya kapal terbang aliansi Tiandao berada di dekat mereka. Informasi yang diberikan oleh Chang Sheng ini membuat Bang Beichen tanpa ragu langsung berniat menyerang kapal terbang tersebut. 难道是来拜年的？原来已经找上门来了吗？ Sekte Darah, Sekte Wu Jidao dan beberapa sekte lain yang sudah berkoalisi dengan aliansi Tiandao tampak kabur melarikan diri karena mereka takut kepada Bang Beichen. Di saat yang sama Bang Beichen langsung menyerang kapal dari aliansi Tiandao dan membuat kapal tersebut hancur lebur. Serangan kuat yang dilakukan oleh Bang Beichen mendapatkan pujian dari Penatua Sugeng. Menurut Penatua Sugeng, serangan Bang Beichen barusan melebihi kekuatan dari meriam penghancur langit. Tiba-tiba saja Heitan terlempar ke kapal terbang Sekte Dao Immortal dan sontak hal ini pun membuat Bang Beichen kaget karena menurut informasi Heitan saat ini sedang ditangkap oleh aliansi Tiandao. Heitan pun membenarkan hal tersebut karena dia sudah tertangkap oleh ketua aliansi Tiandao. Heitan juga menceritakan kalau kapal terbang yang dia naiki tiba-tiba saja meledak tanpa sebab dan membuatnya terlempar ke kapal terbang Sekte Dao Immortal. Si PA Heitan ini tidak tahu kalau ledakan di kapal terbang tersebut dihasilkan oleh serangan Bang Beichen. Karena Heitan sudah baik-baik saja, maka Bang Beichen segera meminta Xuan Yu untuk membawa kapal terbang kembali ke Sekte Dao Immortal. Sebelum pergi, tiba-tiba saja terdengar sebuah suara dari dek bawah kapal, di mana suara tersebut berasal dari Wu Jianyuan yang tertabrak tadi. Suara yang ditimbulkan oleh Wu Jianyuan ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.